Untuk sistem filtrasinya, saya di sini memakai under gravel. Ya, kenapa under gravel? Jadi biar lebih kotorannya lebih menyedot ke dalam ya. Jadi kalau misalkan untuk pakai filter eksternal itu mungkin bisa saja hanya biar biayanya low budget aja ya. Saya akan coba untuk terangkan alat-alat yang digunakan. Saya di sini memakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Senar Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pembelajaran, wawasan di dunia ekosistem khususnya aquascape. Nah, kali ini bagi teman-teman atau penghobi aquascape yang memang senang dengan membudidaya tanaman atau membudidaya apapun itu, berarti ada setup dari akuarium khusus. Tidak semua akuarium itu bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi harus ada ukurannya, harus ada liter airnya, harus ada cara-caranya yang istilahnya baik buat untuk budidaya tanaman. Pengalaman saya untuk membudidaya tanaman itu tanknya itu harus lebih lebar. Yang saya punya ini adalah 1 meter kali 1 meter dan tingginya itu 25 cm. Nah, kenapa 25 cm? Ini hanya untuk budidaya tanaman, jadi tidak terlalu tinggi tanamannya ya. Itu dari tanknya ya. Nah, untuk sistem filtrasinya saya di sini memakai under gravel ya. Kenapa under gravel? Jadi biar lebih kotorannya lebih menyedot ke dalam ya. Jadi kalau misalkan untuk pakai filter eksternal itu mungkin bisa saja hanya biar biayanya low budget aja ya. Saya akan coba untuk terangkan alat-alat yang digunakan. Saya di sini memakai Amara kapasitas AA800 ya. Jadi kalau misalkan untuk kapasitas 1200 itu tidak mengimbang teman-teman ya. Kenapa tidak mengimbang? Ini kan tanknya 1 meter kali 1 meter. Untuk sirkulasi itu tidak akan seimbang ya. Jadi saya sarankan kapasitasnya 1800 AA 1800. Kalau merek ini bebas teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini ada under gravel. Seperti biasa kita akan memakai sistem filtrasi dari under gravel ya. Kemudian di sini ada biasa letter L. Kemudian ada letter T. Ada solasi khusus. Kemudian ada apa ini namanya ya? Kalau di ini paralon, tapi ini namanya pipa, teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, saya akan coba untuk merangkai sistem dari under gravelnya. Jadi ada tekniknya nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan membudidaya tanaman dengan kapasitas tank yang besar, coba diperhatikan baik-baik. Ini ada cara-caranya, tidak asal ya. Kumaha ieu? Oh iya. Nah ya, ini yang 60 cm juga cukup ya teman-teman ya untuk under gravel. Jadi diharapkan ini dipakai semua.
atau sini aja kali ya. Jadi ini teman-teman penghobi ada yang beberapa yang tanya, itu kenapa sih fungsi dari undergrapper, apakah memang bisa diganti busanya atau tidak? Sebenarnya kalau sistem yang seperti ini sistemnya dipaten, jadi dia tidak bisa daur ulang. Ini susah ya teman-teman ya, kayak perawan ini. Nah kayak gini teman-teman, ini pasang sepatu. Oke, posisinya kita letakkan di pinggir seperti ini ya. Kalau misalkan di sini mesin, tapi saya coba untuk mesin di sebelah sana. Nah teman-teman, ini yang sudah kita setup dari pipa-pipanya. Nah ini saran saya seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya arusnya tuh lebih banyak ya, karena ini memang untuk setup untuk pembudidayaan tanaman ya. Ini ditutup ya, tapi dikasih udara juga, cuman nggak terlalu besar seperti ini nih tuh. Ini terlalu kecil ya, mungkin satu senti kali ya, enggak 1 senti ya. Jadi ini bolongnya udah banyak di sini. Ini fungsinya nanti buat arus ya. Yang satu lagi juga sama ya. Ini juga sama, dibolongin teman-teman. Di sini juga dikasih tutup, tapi tetap dibolongin juga, kecil ya. Nah, jadi logisnya seperti ini teman-teman. Jadi ini juga udah dipaskan, ini juga udah kita setup dipaskan. Nah, jadi logisnya seperti ini teman-teman. Ini kita coba untuk pasang. Tapi sebelum dipasang,
teman-teman harus dikasih solasi dulu biar dia kuat. Sorry, kok lama, kok susah. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini disolasi dulu ya. Jadi biar dia kuat. Biar nggak mudah rapuh. Jadi nanti pada saat mau kalau misalkan apa namanya mesinnya bocor atau mesinnya tidak menyala, itu mudah, tinggal kita cabut aja ya. Nah kayak gini, ini logisnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita pasang ke sebelah sini. Jadi ini kita pasang sebelah sini. Jadi sebelum kita pasang seperti ini diukur dulu ya teman-teman ya, biar pas ya. Nah ini nanti kita pasang sebelah sini. Ini juga nanti kita pasang sebelah sini. Nih. Jadi logisnya teman-teman seperti ini nih. Apa namanya? Untuk setup pembudidayaan tanaman ya. Coba kita akan pasang. Kalau misalnya sekira-kiranya memang dia udah pas, kita akan buka dulu. Kita akan pasang ini sebelah sini. Nah, ini kita coba dulu ya teman-teman ya. Dipaskannya di mana nanti? Nah, di sini lebih dipatenkan seperti ini. Ini ada dua fungsi ya. Jadi cara membuat undergraver juga, kemudian cara membuat undergraver untuk pembudidayaan tanaman ya. Kita pasang busanya. Nah, jadi ini banyak yang nanya kenapa sih busa di atas sebenarnya. Nah, ini kan untuk penjernih airnya kan dari sini, tapi ini kan istilahnya ini tidak bisa langsung digonta-ganti karena ini sistemnya itu dipaten dia. Jadi diusahakan apa namanya setebal mungkin ya, karena pergantiannya itu kan agak lumayan lama dia. Yang terpenting fungsinya kotorannya bisa terserap ke dalam ya. Nah kayak gini. Jadi diusahakan jangan sampai pasir yang ada di atas ini itu masuk ke dalam saringannya. Itu kalau sistem undergraver memang begitu ya. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam itu biasanya khawatirnya dia macet. Jadi masuk ke dalam saringannya. Jadi diusahakan kalau teman-teman mau membuat filterisasi dari sistem undergraver ini, diusahakan harus benar-benar jangan ada bocor ke bawah ya. Nah apa namanya, keunggulannya apa sih Bang kalau misalkan untuk membuat filter eksternal atau undergraver?
Sebetulnya secara filter sih sama, hanya mungkin dari segi budgetnya aja. Tapi keunggulan dari undergravel ini kotorannya terserap ke dalam ya. Kayaknya ini masih kurang. Kita tambahin dulu ya sedikit lagi. Karena sistemnya ini paten, jadi harus lebih banyak, lebih bagus. Apalagi apa namanya, ini buat tanaman ya, jadi dia harus lebih banyak lagi. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Jadi ini kita tutup dulu ya, takut kena pasir malang masuk ke dalam. Ya segini udah cukup lah, sip. Nah, kalau sekiranya ini memang cukup, tidak ada kebocoran, kita masukin pasir malang di atasnya. Jadi ada beberapa orang yang tanya, kalau misalkan apa namanya, busanya di dalam apa sama yang di atas itu bisa apa enggak? Sebenarnya bisa aja. Yang terpenting di atasnya harus memakai pasir ya. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak memakai pasir, pasirnya itu masuk ke dalam saringannya itu hingga dia masuk ke mesinnya, itu yang berbahaya. Jadi nanti mesinnya macet. Yang ada teman-teman nanti harus rombak ulang lagi. Ada yang tanya lagi, jadi Bang, kalau misalkan sistem undergravel, kalau misalkan untuk memakai soil bagaimana katanya? Kalau saya saranin sih ya, itu bisa saja memakai soil, tapi kalau saya boleh saranin di bagian mesinnya seperti ini, itu teman-teman bisa memakai pasir malang kalau menurut saya ya. Jadi dia lebih kuat. Kalau soil, yang namanya soil kan tanah ya. Jadi terserap, takutnya memang si soil itu diserap, jadi kurang begitu jernih ke airnya. Apalagi apa namanya, memakai bakteri starter. Itu juga ada yang tanya, kalau misalkan memakai bakteri starter sebagai sistem undergravel bagaimana katanya. Jadi lebih baik kalau di posisi mesin seperti ini itu harus pasir malang dulu deh. Kalau yang lain-lainnya boleh memakai apa namanya, soil atau memakai bakteri starter ya. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini kan teman-teman, ini bagian dari sistem undergravel ya. Jadi ini filterisasinya di sini. Jadi teman-teman di atasnya boleh memakai soil atau di sebelah sananya. Jadi diusahakan kalau misalkan bagian dari undergravel ini jangan ada sistem tanam ya. Sistem tanaman yang ditanam gitu untuk bagian ininya gitu ya. Tapi kalau misalkan saya saranin sih apa namanya, stem yang sistem ikat ya. Karena kalau misalnya sistem tanam dia ini aja ke apa namanya, beberapa senti ya untuk ke busa ya. Berarti membutuhkan lebih tinggi. Tanaman itu stem itu membutuhkan 3 sampai 5 cm, harus segini. Jadi diusahakan kalau untuk pembudidayaan seperti ini tipis aja ya. Nah bagian sananya itu baru bisa dipasang. Tapi ini kalau misalkan untuk ini khusus saya bikin untuk pembudidayaan tanaman pembudidayaan tanaman ya. Nah ini kan udah jadi nih teman-teman nih. Jadi kita pasang ininya nih. Nih.
Nah, kayak gini teman-teman nih. Jadi ini untuk arus ya. Karena memang ini 1 meter kali 1 meter, jadi arusnya itu harus memutar. Jadi harus memutar. Kalau tidak memutar, itu akan timbul alga. Jadi misalnya ini undergraver, logikanya sih undergraver, apa namanya, arus airnya itu hanya ke atas atau misalkan hanya ke samping, itu tidak akan memutar. Jadi kenapa saya di sini memakai sirkulasi di sini supaya airnya itu terus memutar, yang ke sana ada, yang ke tengah juga ada. Itulah fungsinya dari apa namanya, membuat akuarium khusus untuk pembudidayaan tanaman ya. Yang terpenting arusnya bisa mutar. Tapi arusnya diam, fungsinya nanti dia akan menimbulkan alga. Nah, kayak gini teman-teman, ini sudah selesai. Jadi sistem filterisasi dari sistem undergraver untuk pembudidaya tanaman. Sebenarnya ini teknik saja ya, teknik yang menurut saya, pengalaman saya memakai sistem yang seperti ini itu nanti ke tanamannya itu lebih banyak arusnya, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa lebih memodifikasi lagi dari sistem apa namanya, arus airnya. Yang terpenting saran saya ini arusnya harus mutar gitu ya. Kalau hanya satu arah, arusnya bisa menimbulkan alga gitu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk apa namanya, memberikan soil untuk di bawahnya. Di atasnya kita akan campur dengan pasir malang saja ya. Oke teman-teman, itu saja tips dari saya kalau misalkan memakai sistem undergravel ini. Sesuaikan dengan wattnya. Kalau misalkan yang seperti saya bikin ini ya, 1 meter kali 1 meter, kita memakai 1800 dan arus air itu harus memutar. Itu saja dengan sistem yang seperti ini yang saya pakai, itu boleh lebih bagus. Kalau teman-teman punya kreasi sendiri di rumah juga itu akan lebih bagus lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan kali ini channelnya bermanfaat, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan coba untuk apa namanya, memasukkan air, lalu kita akan coba untuk membudidaya tanamannya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.